Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang merupakan ulasan informasi. Ini untuk menjawab kegelisahan Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, dibarengi dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini juga semua honorer dihapus. Nah, Bapak Ibu, untuk meluruskan informasi ini dan seterusnya untuk meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa PHK massal itu tidak ada, atau tidak diberlakukan, dan bahwa honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, di sini disampaikan satu kabar gembira bahwa pemerintah, dalam hal ini DPR RI mengusulkan pengangkatan honorer yang dalam arti honorer yang sudah lama mengabdi, baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori, ini dimuat di dalam RUASN yang baru. Jadi informasi terkini terkait dengan RUASN katanya tinggal menunggu pengesahan saja. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar bahwa melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, semua impian honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara bisa terwujud dengan baik. Nah, di sini juga sehubungan dengan hal tersebut ada satu kabar gembira untuk para honorer yang sudah lama mengabdi, mimpi menjadi ASN tidak lama lagi akan terwujud. Ingat Bapak Ibu ya, ini informasinya ya, katanya mimpi untuk diangkat menjadi ASN tidak lama lagi akan terwujud. Ya, syukur alhamdulillah kalau memang hal ini akan terwujud di tahun 2023 tahun ini. Pemerintah telah mengusulkan pengangkatan honorer lama dalam RUASN yang baru, tinggal menunggu pengesahan saja. Nah, tentunya honorer yang lama di sini yang dimaksud adalah honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang sudah mungkin puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Maka sesuai dengan informasi ini, inilah yang telah dimuat di dalam RUASN. Jika kelak nantinya disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka selamat bagi Bapak Ibu honorer yang sudah lama mengabdi, baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori, karena memang akan menjadi prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Pembahasan mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN telah dilakukan dalam rapat Daftar Inventaris Masalah atau DIM antara Kementerian Pan-RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI tanggal 20 hingga 21 Juni 2023, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, dalam minggu ini saja. Jadi semoga hal ini apa yang dibicarakan pada rapat Daftar Inventaris Masalah atau DIM antara Kemenpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI membuahkan hasil yang mengembirakan untuk Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, di sini lagi ada informasi bahwa Komisi 2 DPR RI sedang perjuangkan hal ini. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sekarang tidak mengatur terkait penyelesaian tenaga honorer. Oleh sebab itu, DPR RI mengusulkan agar RUU ASN yang baru mengatur pengangkatan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang sekarang tidak mengatur terkait penyelesaian tenaga honorer, dan inilah yang diusulkan oleh DPR RI supaya dalam RUU ASN yang baru mengatur pengangkatan honorer tersebut. Inilah yang merupakan satu revisi
atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, yaitu dimuat atau dicantumkan hal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Bahwa semua honorer nantinya yang telah melaksanakan pengabdian terhadap negara diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Rapat itu juga mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K perlu diperjelas lagi, utamanya pada ketentuan peralihan. Jadi, bila pemerintah mengusulkan bahwa honorer atau sebutan lainnya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, pihak pemerintah mengusulkan bahwa honorer atau sebutan lainnya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, maka instansi pemerintah yang melakukan seleksi mendahulukan P3K paruh waktu. Jadi sebelumnya, anggota DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, fraksi PDIP Rifki Nizami Karsayuda, telah membocorkan tentang adanya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini ada bedanya Bapak ya, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu itu. Yang mana P3K penuh waktu itu hampir sama derajatnya dengan pegawai negeri sipil, sementara P3K paruh waktu itu tidak, masih ada keterbatasan dari sisi status dan karir. Sementara penuh waktu dalam arti P3K penuh waktu itu sama halnya dengan PNS. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut kini dibahas dalam rapat perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah dibahas dalam perubahan Undang-Undang ASN yang baru ini di tahun 2023, katanya tinggal menunggu penetapan dan pengesahan saja. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang didengung-dengungkan oleh semua honorer supaya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini benar-benar memuat satu kabar gembira yang merupakan sukacita seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan satu hal yang perlu kita support bahwa sebagaimana upaya DPR RI kalau pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN belum mengatur terkait dengan penyelesaian tenaga honorer, maka itulah yang disampaikan oleh DPR RI, artinya supaya dalam RUU ASN ini benar-benar mengatur mengenai pengangkatan honorer. Tentunya pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua honorer yang telah melaksanakan pengabdian terhadap negara diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Itulah nantinya kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yang telah dicantumkan di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.